kemudian dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah kita membuat keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, yang hari ini kita buat mungkin karena peraturan kelas, itu bukan keyakinan kelas. Apa bedanya sih antara peraturan dan keyakinan kelas? Itu nanti kita akan coba bedah. Dan satu lagi adalah keterampilan kita di segitiga restitusi yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Ibu Mutia dari keyakinan-keyakinannya. Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Amel tadi tentang posisi manajer yang memang idealnya seorang guru memiliki. Ketika kita sudah tahu posisinya, kita harus menjadi seorang manajer. Pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan permasalahan, ketika kita menemukan satu masalah di lapangan terhadap anak-anak. Ya, ini akan dibahas insya Allah dalam waktu mudah-mudahan tidak lama ya, akan kita bahas bersama-sama terkait dengan tema-tema ini. Di sini tujuan dari penyebaran budaya positif ini yaitu memahami konsep makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid sehingga lahirlah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan apa saja yang ada di dalam budaya positif ini, mari kita bersama-sama dulu melakukan explication biar Ibu lebih fokus lagi, karena saya lihat sudah ada yang mulai lemah. Jadi Bapak Ibu silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, terima kasih. Jadi di sini explication-nya nanti berpasangan. Berpasangan. Ya, berpasangan. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Berpasangan nanti explication-nya kita mengepalkan tangan. Kepalkan tangannya seperti ini. Diselingi dengan diselingi dengan ya seperti itu. Oke. Nanti apa-apanya kalau misalnya kalau berarti kepalan tangan yang di bawah berpindah ke atas. Ya. Kemudian kalau ke atas lagi. Kemudian kalau saya bilang down turun ya. Bahasa Inggris tuh ya. Kalau down berarti yang tangan di atas, turun ke bawah, down ke bawah. Kemudian hari ini, baiklah di sini langsung saja kita ke konsep inti daripada budaya positif ini. Ada 6 hal yang di sini yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 peran kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama sekali adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti kita ketahui, di depan ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita mengetahui Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah promotor pendidikan ya. Nah, sekarang ini tentang teori-teorinya itu kembali dibangunkan. Salah satunya ini dalam kegiatan kami CGP ini juga yang dibahas mengenai kepemimpinan atau teori daripada Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu dalam teori Ki Hajar Dewantara ini kita bisa melihat bahwa dalam sebuah pertanian itu kita tidak hanya menanam padi begitu saja. Tentu kita ada melakukan sebuah proses, ya, dari mulai penyemaian benih bibit mungkin seperti itu, kemudian kita menanamnya, setelah itu kita beri pupuk. Nah, pemberian pupuk otomatis di sini beberapa kali agar nanti hasilnya menghasilkan padi yang bagus seperti itu ya. Jadi ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, apa maksudnya? Di sana adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa menuntun anak-anak kita, ya, agar mereka menjadi murid yang mempunyai akhlak dan berkelakuan yang baik. Nah, selanjutnya di sini pengertian disiplin. Jadi sini menurut Dyer bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kedisiplinan, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya, dari dalam. Kemudian Bayan juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, baik dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai etika yang kita hargai. Di sini ada tercapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini dia pengertian daripada disiplin menurut Diane Boston. Nah, Bapak Ibu, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita sudah tahu, sudah pernah melakukan apa saja itu nilai kebajikan. Jadi di sini Bapak Ibu, nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia, seperti yang telah diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol itu pada tahun 1984. Ini menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan, dan selanjutnya Diane Boston juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikannya. Nah, seperti tadi, apa saja kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu tidak kira-kira contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah ada pada diri siswa gitu ya? Pada diri siswa apa kira-kira ini? Kesantunan, pengucapan salam, akhlak, tanggung jawab, disiplin, jujur, banyak ya. Itu merupakan adalah nilai-nilai kebajikan yang ada, yang merupakan nilai kebajikan universal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, di sini ada contoh nilai kebajikan yang ingin dicapai dari beberapa organisasi
seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bapak Ibu sampaikan ada di sini toleransi, ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada, kebajikan universal Bapak Ibu ya. Jadi di sini sebenarnya masih banyak yang lain lagi nilai kebajikan yang dapat kita tanamkan kepada anak-anak peserta didik kita. Jadi ini dia Bapak Ibu mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita tanamkan nantinya kepada siswa kita di SMP Negeri 2 Besar. Kemudian untuk yang kedua, kita lanjut dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi kalau sudah masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ini kita bisa melihat ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kepada peserta didik kita. Jadi di sini menurut Diane Gorton dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku pada manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi perilaku manusia yang kita ketahui. Nah, yang kedua adalah yang D-nya hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman di sini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu di sini hukuman dan penghargaan ini juga merupakan salah satu teori apa tadi Bu? Teori motivasi ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti kita akan melihat apakah bisa kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Apakah kita bisa nanti memberikan hukuman kepada anak-anak kita ketika anak didik kita melakukan kesalahan, ketika anak didik kita melakukan melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Kemudian yang ketiga ini dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, Alpicon ini pada wawancaranya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Yang sesungguhnya, menurut Kong, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana Bapak Ibu kira-kira setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Alpicon ini mengenai teori dihukum oleh penghargaan? Karena di sini tadi disampaikan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Jadi di sini menurut kami ini secara idealnya belajar itu yang sesungguhnya adalah penghargaan. Dalam arti sini penghargaan yang kita beri, misalnya di kelas kita memberikan penghargaan kepada anak-anak. Nah, kalau kamu bisa menghafal kali-kali dari kali-kali 2 sampai 9, Ibu akan beri kamu uang misalnya. Ternyata di sini di hukum dan penghargaan itu, jika kita memberikan iming-iming kepada anak atau memberikan penghargaan misalnya dengan memberi uang atau memberikan semacam buku atau yang lainnya, itu ternyata tidak boleh, ya, tidak bisa kita berikan kepada anak karena nanti
Itu dia Bapak Ibu. Nah, ini kemudian ada restitusi, merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Besar. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, di sini kita dalam memberikan atau menyelesaikan permasalahan nanti yang dihadapi oleh anak-anak kita, mungkin kalau selama ini kita, kalau anak terlambat, kita langsung memberikan, kamu kenapa terlambat? Ya, kita belum mendengarkan apa keluhan mereka, tapi langsung kita memponis kamu memang setiap hari terlambat. Kamu baru saja yang terlambat seperti itu. Nah, ini di sini nanti ada penjelasan yang lebih lanjut dari rekan yang lain ya mengenai restitusi ini, bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah melihat kami juga membuat sebuah tugas yang kemarin itu kami ada membuat drama singkat nih seperti itu. Nah, di mana di sini ada suatu permasalahan dari siswa dan kami menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu nanti ini bisa kita bersama-sama belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita bisa memperbaiki kesalahannya, bisa berkumpul kembali dengan kelompoknya tanpa ada bully ya, tanpa ada ejekan dari teman-temannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu mengenai nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi sudah saya sampaikan. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang belum mengerti atau bagaimana, silakan. Ya, silakan Bu Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kata-kata dari Bu retribusi apa? Restitusi. Nah, jadi selama ini kita memberikan dorongan kepada siswa siapa bisa menghafal misalnya seperti nama-nama provinsi yang ada di Aceh, misalnya di PES ya, itu kasih naik nanti sama kalian nilainya A+. Nah, gitu. Itu gimana Bu bisa? Kalau begitu kita kasih ini-ininya bukan uang supaya anak itu ada motivasi atau dorongan. Ya, terima kasih Bu Satya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Satya. Ini di pelajaran IPS. Bagaimana kalau anak itu kita suruh menghafal, kemudian setelah menghafal itu, nah kalau kamu bisa menghafal mengenai materi ini, itu akan memberikan nilai A+. Nah, itu merupakan sebuah proses itu lebih sopan kepada guru atau pada tamu yang datang ke sekolah. Mungkin insya Allah anak-anak kita bisa berubah. Jadi seperti itu Pak Iwan. Satu lagi mungkin ini anak-anak tadi ya, ke problem pelajar Pancasila tadi, yaitu beriman dan bertakwa. Makanya di sini kita juga harus ada kerjasama dengan orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi siswa yang berakhlak mulia. Salah satunya tadi adalah sopan
Ya, ya. Eh, jadi saya rasa Bapak Ibu sudah cukup untuk sesi pertanyaan kita hari ini, dan saya juga sudah menyampaikan dua kegiatan budaya positif yang nantinya bisa kita laksanakan di sekolah kita. Nanti akan lebih jelasnya lagi apa itu mengenai restitusi. Nanti kita salah satunya juga nanti dengan membuat keyakinan kelas ini nanti bisa disampaikan oleh rekan saya nanti Ibu Amalia. Nah, jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk mengikuti penyebaran budaya positif dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Salmi yang penting. Nah, ini saatnya sesi saya untuk menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang kedua tentang 5 kebutuhan dasar murid, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini topik saya ya, jadi 2 topik akan saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya kita eksplisit. Jadi untuk memecahkan kebekuan kita ini nampaknya tegang lagi. Ayo, silakan berdiri. Ibu operator ya. Materi saya, soalnya saya enggak. Oke, baik. SDG kita adalah ini berhitung aja pakai bahasa Inggris ya. Bisa Bapak Ibu mengerti bahasa Inggris. Up, down, apa lagi? Shake, kemudian take. Nah, itu dan hari kita berhitung 1 sampai 4 saja ya. Bahasa Inggris name this word for 1, 2, 3, 4. Pintar. Oke. Jadi ingat ya, tangannya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Udah, oke. Kita mulai. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, teman-teman Dewan Tara menganalogikan bahwasannya guru itu ibarat apa tadi? Petani. Ya, jadi analoginya seperti ini. Kalau petani mau menanam padi, ya, dia membeli bibit unggul sekalipun. Tapi di lapangan ketika dia menanam, tidak dirawat, tidak diberi pupuk, tidak disiram, maka apa yang terjadi dengan padi-padinya? Koin, ya. Walaupun yang kita beli itu adalah padi bibit unggul. Nah, jadi itu ibaratnya tanaman itu adalah murid. Jadi sekalipun ada murid yang masuk sekolah ini pintar, cerdas, punya potensi, tapi kalau guru tidak menyiraminya dengan pupuk, air, ya, dirawat tanahnya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, siswanya menjadi bodoh. Jadi ini analoginya tepat sekali. Jadi guru itu menuntun murid kita menuju potensi terbesar siswa. Jadi itu catatan kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, saya ingin mendengar pengalaman ibu-ibu sekalian, bapak ibu dan bapaknya satu. Dulu, kita mulai dari gini ya, bapak ibu ya. Dulu ketika bapak ibu bersekolah, ya di SD atau di SMP atau di SMA, pernah nggak melanggar? Pernah nggak berbuat kesalahan sekolah sehingga mendapat
kedisiplinan, Bu Amel. Kemudian di saat belajar bahasa Inggris kami bawa satu kelas, Bu. Tepatnya di SMA Negeri 2. Itu di ujung teratas ya. Kami satu kelas itu bolos. Ini banyak juga seperti Pak almarhum Pak Julian saya, termasuk ya. Kami di satu kelas itu bolos sembunyi di bawah itu. Itu temannya, karena sewaktu belajar bahasa Inggris selalu yang pintar aja disuruh ke depan, yang lain nggak ada yang dulu. Saya tarik masuk tugas. Kemudian kami ada inisiatif satu kelas itu bukan satu dua orang ya loh, tapi semua. Kemudian kami diundang kalau ketahuan, pagi jam terakhir ya, kami diundang satu kelas itu. Setelah itu kami menerima lagi kelas karena kami merasa bersalah. Itu orang yang kami terima tidak dipanggil orang tua, cuma membersihkan lingkungan sekolah. Itu aja Bu. Perasaannya kami menerima karena kami melakukan kesalahan itu. Nah, menyesal tentunya ada penyesalan. Nah, tentunya ilmu itu ya sekarang penyesalannya Bu. Kalau dulu ya kayaknya nggak ada menyesal. Nah, ini hukuman yang kami terima yaitu membersihkan lingkungan sekolah satu kelas itu. Jadi kami juga menerima dengan ikhlas, tidak membantah, nggak melawan kami. Tidak seperti siswa yang sekarang, kalau kita suruh dia itu mengambil membersihkan lingkungan, mereka itu dengan berat hati mungkin ya. Tetapi kami tidak semua bekerja, karena kami belum introspeksi diri. Kami telah melakukan kesalahan itu dan menerima hukuman dengan ikhlas. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, pengakuan dosa ini. Setelah bertahun-tahun hari ini pengakuan dosa ya. Oke, saya beri kesempatan dua lagi lah, dua ya, biar kita saling berbagi di sini ya. Resolusinya Bu Anis zaman dulu sudah dapat, jadi bisa memberikan solusi sendiri ya. Artinya menerima hukuman yang diberikan oleh guru karena itu konsekuensi atas perbuatan yang dibuat oleh Bu Atus dan rekan-rekannya. Ya. Idealnya menyelesaikan masalah itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat dulu ya kebutuhan dasar manusia ini sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, ini dia ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian selanjutnya kesenangan dan kebebasan. Nah, jadi anak-anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, contoh banyak untuk bertahan hidup. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari dia. Nah, itu banyak ini murid-murid kita mengalami ini tidak terpenuhi dalam bertahan hidupnya. Contohnya tadi kasus anak-anak jam pembelajaran ke kantin. Berarti makanan dia yang belum terpenuhi di rumah. Nah, jadi gimana caranya? Kasih pemahaman ke anak bahwasanya nak, serapat itu penting. Nah, jadi jangan aku melanggar peraturan begini jangan. Kasih pemahaman. Kita tugas guru tadi seperti petani. Nah, jadi memberi pupuk, ya, menyirami, ya, dan menyirami dengan nasihat-nasihat, memberi pemahaman. Nah, serapat itu penting buat kamu, ya. Karena belajar itu butuh energi. Energi itu dihasilkan dari makanan yang kamu konsumsi. Nah, seperti itu. Itu pun kalau kita memberi nasihat seperti itu, jangan di depan kawan-kawan. Satu, nanti malu dia kan, kalau udah besar. Kita bawa aja. Seberapa banyak siswa yang melanggar, kita hadapkan ke kantor 4 mata. Jangan ada guru-guru lain tuh. Nah, jadi anak bebas mengungkapkan perasaannya. Nah, jadi itu ya. Anak-anak itu banyak ke kantin itu kan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya. Kemudian ada kebutuhan kasih
dan rasa diterima. Nah ini seperti kasus Ibu Irma Sadia. Bu Irma Sadia merasa tidak diterima dia karena bahasa Inggris nggak mampu. Jadi menganggap bahwasanya yang pintar-pintar saja yang diperlukan guru. Nah, itu pun perlu kita atur di kelas. Kalau ada anak bodoh kan kita terus jekali. Itu pun nggak bisa. Capek ibu jelasin. Kamu bisa. Ini tuh nggak bisa lagi sekarang bu. Ini sesuai dengan pengetahuan yang kami peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Ya, jadi nggak boleh lagi seperti itu bu. Jadi ada faktor. Bisa jadi ini anak keras kalau ditegur langsung dipelihara kita. Oh iya gitu. Dipelihara kita. Dan itu pasti ada kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Barangkali dia enggak di keluarga kurang kasih sayang. Orang tuanya ayahnya punya istri 4. dia anak keempat. Anak dari istri bapaknya yang keempat. Jadi kurang kasih sayang. Jadi tugas guru lah memberi perhatian ya. Guru IPA jangan lupa beri perhatian kepada murid-muridnya yang kurang kasih sayang. Jadi ada di kelas guru IPA dulu siapa? Semua. Jadi itu ya. Jadi jangan dijengkali ya nak. Bang, dulu surat pun panjang. Ambil nilai positifnya literasi. Itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau anak juga nggak bisa di kelas, jangan kita jengkali ya Bapak Ibu ya. Dudukkan aja, kita bagi anak di kelas itu misalnya ada 3 golongan. Golongan pintar, cerdas, dan yang tidak mau belajar. Jadi yang tidak mau belajar itu kita rangkul, dudukkan di samping kita. Sebenarnya kamu mau belajar apa nak? Kita tanya, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa jadi nggak paham dari bahasa Inggris, makanya anak main di kelas. Itu seperti kemarin saya mimpin di depan itu bu. Hari Rabu saya pikir kan, anak-anak hari ini ibu dapat agak cepat nih. Kita belajar bahasa Inggris dulu. Siapa yang mau belajar bahasa Inggris? Nyawa anak kelas 92 nggak mau bu. Nggak mau bu, baca langsung. Oh nggak apa-apa nak. Kalau nggak mau dengarkan saja. Biar kelas 7 dan kelas 8 aja. Tahu-tahu disuruh maju ke depan. Yang maju siapa? Si Alvin. Maju ke depan bahasa Inggris. Jadi kan memang anak-anak ini butuh kasih sayang. Ya, lanjut. Kemudian kesenangan. Nah, ini anak-anak ini kadang-kadang, Bu, aku senangnya belajar di luar. Memang itu kebutuhan dia, Bu, ya. Cuma kita kadang-kadang guru banyak kendalanya ya kalau belajar di luar ya. Artinya anak-anak ini kadang-kadang nggak amanah, ya. Kalau di luar itu bukan belajar. Ya, kemana itu itu kebebasan dia. Itu perlu diperhatikan juga kebebasan dia. Tapi ya satu lagi kan kendala kita di suara kan. Kalau di alam itu kan ruang lingkupnya terlalu luas. Jadi kita susah untuk mengendalikan. Harus teriak. Pulang sekolah udah lemas. Ya, jadi itu perlu diperhatikan gimana caranya supaya kebebasan anak ini juga kita akomodir ya, tidak kita biarkan. Barangkali sekali boleh kita keluar, jangan tiap hari ya. Tapi kita sampaikan alasannya kenapa nggak usah belajar di luar. Nah, sampaikan alasannya. Kalau saya itu ada beberapa kali anak minta belajar di luar, terus saya sampaikan, ibu susahnya kalian itu waktu ibu menjelaskan, suara ibu kan kecil. Jadi kalau di luar itu ya sama sekali nggak dengar. Jadi anak-anak yang mengerti lah. Ya, jadi kesenangan. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kesenangannya kebablasan, ya. Misalnya Misalnya dia sedang bernyanyi. Saat belajar itu kebablasan ya, karena suka menyanyi di kelas pun bernyanyi.
jadi guru buka otak. Seperti saya itu waktu Inggris, si Alvin itu di kelas 81 kan, saya lagi ngajar dia nyanyi wali. Oh, udah, besok sini kamu dulu nggak? Kamu suka bernyanyi ya? Suka tuh, katanya. Lagu apa kamu suka? Nah, lagu ini tuh, katanya. Coba kamu rubah lirik lagu ini, masukkan materi kita. Ini kita lagi belajar tentang present tense. Nah kan ada verb itu kata kerja, masukkan kata kerja ini. Nah, semangat ya, langsung dibuatnya. Jadi kita menjembatani ya, mengakomodir kebutuhan dasar siswa. Jangan langsung marah ya, doa saya. Apa ini kan pemahaman yang kami terima. Jadi ya, boleh lagi baik itu pekerjaan, baik itu hubungan, itu sama-sama menjurumuskan anak. Artinya kita menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada anak. Jadi belajar itu pakai film itu bukan karena takut polisi. Nah, itu kita kasih pemahaman. Pakai film itu untuk keselamatan. Nah, jadi itulah prinsip itu yang kita tanamkan ke siswa. Nah, jadi belajar itu juga belajar bukan untuk ibu guru, bukan untuk kamu bisa dapat ranking 1, tapi belajar itu adalah kebutuhan kamu untuk menghadapi dunia. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kesenangan sudah, kebebasan sudah ya. Kemudian penguasaan, anak-anak ini perlu penghargaan juga ketika dia meraih sebuah prestasi. Nah, itu dia bentuk penghargaannya apa lagi? Jangan kita ingin tadi ya bersama saya. Kerjakan ini anak. Nanti kalau siap, kalau bagus tugas kamu nanti ibu kasih hadiah depan internet. Kita bisa. Nah, jadi kapan dilakukan? Setelah anak selesai mengerjakan tugas. Maka tugas guru adalah memberi apresiasi. Luar biasa dan jadi dengan kata-kata saja pujian, penghargaan berupa kata-kata itu luar biasa efeknya. Ya. Dimana kalau ibu-ibu juga dipuji, senang kan? Nah, senang. Apalagi ini bakalan diterima terbaik guru dalam tim kecil 1, 2, 3. Tapi adalah muncul kesenangan, kegembiraan ya, kemudian termotivasi untuk lebih giat lagi ya. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Ini kebutuhan bertahan hidup ya, tidak survival ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini menarik ini materinya ya. 5 posisi kontrol guru. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bapak Ibu? Sudah kenyang? Ngantuk enggak? Baik, untuk sesi ini kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, sebelum itu kita mulai dari diri kita dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti yang tadi sudah menyampaikan pengalamannya nanti secara bergantiannya. Ini tugas Pak Mabruri lagi, Bu Hajijah dengan Bu Jilipak ya. Oke, baik. Ini ada sebuah kasus ya, Kasusnya ini di mana saat Bapak Ibu berada di kelas menyampaikan materi, tiba-tiba Bapak Ibu tersadarkan bahwasanya ada 2 siswa yang bolos. Sudah? Kemudian Bapak Ibu berusaha mencari si siswa tadi. Ternyata mereka duduk merokok di musola. Nah, itu kasusnya ya.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu menyikapi kasus anak murid ini? Ya, paham ya? Dengan kasusnya ya, saat Ibu masuk di kelas, melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, tiba-tiba Bapak Ibu tersadarkan bahwasanya ada 2 siswa yang bolos, kemudian Bapak berusaha untuk mencari siswa yang bolos, ternyata duduk di musola dan lagi merokok. Nah, kira-kira sikap Bapak dan Ibu seperti apa? Ini sesuai dengan fakta di lapangan ya, jangan dibuat-buat ya. Baik, kita serahkan ke Pak Mabul dulu. Nah, dari kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan ada kasus yang sering terjadi di sekolah kita, yang dimana sering kita menyaksikan ya, di lapangan langsung. Seperti tadi ada siswa yang keluar kelas untuk merokok. Ini biasanya terjadi di tempat-tempat yang tidak atau di luar pengawasan sekolah. Walaupun kita pasang CCTV, dia tetap mencari tempat yang aman untuk melakukan hal tersebut. Ini biasanya kita akan melakukan tindakan yang kelanjutannya nanti siswa yang merokok tersebut, nah kita beri teguran, diberi teguran. Nah sebelum diberi teguran kita dulu mengamankan kelas kita dulu, kita amankan kelas siswanya agar tidak keluar. Kemudian kita lanjut untuk mencari siswa yang tidak ada di kelas. Kemudian jumpa di misalnya di kamar mandi yang di musala, di musala. Nah, di musala ini nanti pasti ada berkumpul dari beberapa siswa, bukan kelas itu saja. Nah, misalnya dari kelas, ya, ini 2 siswa, si A dan si B itu merokok, kemudian setelah jumpa di musala, ini kita tegur, kemudian ditindaklanjuti dikasih sama guru piket. Nah kemudian setelah guru piket menanganinya nanti akan dilanjutkan ke guru bimbel. Ya, kalau boleh tahu Pak, gimana cara Bapak menegurnya? Kalimatnya seperti apa? Nah, ini menegurnya. Ini pasti waktu kita lihat dia sedang merokok, pasti kita kasih pertanyaan dulu, kenapa kamu tidak masuk kelas merokok di sini? Nah, nanti ini berbeda alasannya. Nah, ada yang menjawabnya, kami sudah terbiasa pagi merokok sedikit. Nah, sedikit kami habis makan di kantin, agak kebiasaan. Nah, merokok walaupun sedikit tapi ada rasa rokok di kantin. Mereka tegur, kenapa kamu merokok? Nah, seperti itu jawabannya. Nah kemudian kita kasih penjelasan sedikit. Kamu tahu peraturan di sekolah ini. Nah, kalau tahu kenapa kamu melakukan merokok di sini? Nah, walaupun kamu merokok jangan di lingkungan sekolah, pakai baju sekolah, kalau luar terserah sama kamu. Nah ini bukan kemarin Bapak. Ini saya suruh merokok, habiskan terus dulu rokok. Nah, habiskan terus rokok, tapi tidak mau. Nah, ini kamu merokok, kamu habiskan, atau rokoknya saya bawa ke kantor,
nanti dikasihkan sama guru piket atau kamu hancurkan rokok ini. Nah, pilih mana? Nah ini kita dipilihnya menghancurkannya. Baru sekali itu bisa. Bisa ini terpaksa dia diaktifkan. Hancurkan rokok itu. Nah, kamu anggap itu rokok itu supaya kamu tidak suka bagaimana? Kamu hancurkan terus. Nah seperti itu sudah pernah kami bisa orangnya pun ada ingat saya namanya. Nah, oleh itu saja dari sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat pengalaman Pak Ruli yang begitu mendalami perannya sebagai posisi penghukum. Nah, jadi guru ini ada kalanya sebagai posisi penghukum. Nah, dari kasus tadi bisa jadi kemungkinannya begini dalam menangani kasus tadi ya. Kamu kenapa merokok? Nah, gitu ya. Begitu nengok anak di musola tadi, pasti ada sebagian guru yang responnya, hebat kali ya merokok di musola. Tahu nggak aturan di sekolah ini? Nah, jadi ada guru seperti itu ya. Nah, kemudian kata-kata yang keluar adalah patuhi aturan saya. Ada kan guru seperti itu. Kamu asik kamu aja, bosan kali. Ada juga seperti itu ya. Oke. Kemudian dengan nada tinggi, tadi kalau Pak Mabruri tadi nadanya benar ya. Nadanya rendah. Jadi walaupun kata-katanya tajam, tapi dengan nada rendah itu jadinya bukan penghukum ya. Jadi intonasi juga berpengaruh ya. Kalau saya kayaknya keras ya, mau lembut aja keras ya. Hebat kalian. Melawan. Ya, betul. Kamu ya melanggar peraturan. Nah, apa bapakmu? Apa itu melawan dia ya? Nah, semakin digerasi maka anak semakin keras. Nah, ini kata-kata seperti itu dengan intonasi yang keras itu maka kita berada di posisi penghukum. Jadi kalau berdasarkan tadi teori apa tadi? Bosan. Jadi ini tidak dibenarkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita jadi penghukum dengan intonasi suara yang tinggi saja itu nggak boleh. Jadi idealnya bawa duluan ke ruangan berdua saja. Jangan untuk di depan kawan-kawannya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini posisi penghukum. Ini saya akui, saya juga berada di posisi ini. Jadi kalau sama anak tuh, Nana siapa tugasnya? Kalau nggak siap, nanti ibu tambah tugas kalian. Itu sudah berhukum, tidak boleh. Anak-anak baris di depan situ. Kalau nggak mau baris, berjemur kamu di lapangan. Hormat bendera, itu penghukum. Jadi itu nggak dibenarkan lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi memangkas siswa saja sekarang sudah ada undang-undangnya. Jadi mana solusinya? Kita guru harus kerjasama sama tukang pangkas. Bawa tukang pangkas ke sini. Tapi dengan koordinasi sebelumnya dengan orang tua. Bahwasanya Bu, kami ada program ini. Jadi ibu bayar iuran segini. Jadi kalau anak ibu nanti panjang, kami bawa tukang pangkas. Udah seperti itu Bu. Jadi kurikulum BK itu udah seperti itu. Jadi ini khususnya BK juga ya, sebelumnya. Saya sempat bertentangan juga waktu di forum Zoom ini kan, masalah kasus anak kita sudah, saya nggak boleh menyebutkan namanya. Jadi omongan saya nggak setuju. Artinya ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Ya, contohnya kita di kasus tadi. Tapi apa
negatif. Salah satunya nanti anak bisa dendam sama kita. Itu dia, Bapak Ibu ya. Jadi penghukum tidak boleh. Oke, lanjut. Posisi si pembuat rasa bersalah. Nah, ini kok saya ada juga ini. Jadi kan, jadi pernah nih suatu ketika saya masuk ke kelas, anak-anak tidak mengerjakan tugas. Saya bilang begini, sampai mati benar ya. Ibu jauh-jauh dari Takengon kemari demi untuk mengajar kalian. Nah, berapa kilometer ibu dari Takengon? Kena angin, kena hujan, badai, topan. Nah, ternyata itu nggak boleh, Bapak Ibu. Itu memberi rasa bersalah pada anak. Nah, seperti itu. Karena ya, gara-gara kalian, ibu dimalas sama Pak Kepala Sekolah. Dianggapnya itu guru nggak beres, nggak becus. Itu juga nggak boleh. Itu membuat merasa bersalah. Nah, jadi seperti itu Pak Kapolri. Nah, jadi kalau anak jangan kayak gitu. Nanti malu ibu nak di depan tamu-tamu itu. Nah, itu juga nggak boleh. Sabar ya. Nah, ini kenapa ini? Sabar ya. Nah, itulah pembuat rasa bersalah. Oke, ini juga nggak dibenarkan. Ya, oke lanjut. Posisi teman. Nah, ini kan ada kan? Kalau saya lihat di sekolah ini, kayaknya saya rasa Bu Epa ya, katanya melakukan posisi teman. Bu, aku mau sampai kerjain ini Bu, payah kali. Karena kayak gitu gitu kan? Ketawa-ketawa ya, dan cara memberi pengertian ke anak, ketawa-ketawa, cengesan ya. Tos militan. Nah, itu juga kurang disarankan, tapi boleh di kasus-kasus tertentu boleh. Jadi kita lihat pendalamannya di segitiga restitusi. Nah, itu nanti masuk deh, ya. Jadi posisi teman juga kurang disarankan, karena kita kayak ini wibawanya agak berkurang sedikit ya. Nah, jadi saya juga ada juga nih posisi teman ini juga kadang-kadang sering juga. Ya. Hah? Siapa kan? Oh, saya nggak. Oh iya. Jadi memang kadang-kadang guru memang kalau guru zaman sekarang rata-rata memposisikan dirinya sebagai teman ya, Bapak Ibu ya. Kalau guru TikTok ya. Kalau saya bisa dibawa guru zaman dulu, bisa dibawa guru masa depan. Kalau Ibu Atos guru zaman dulu ya. Ya, oke ya. Baik, jadi posisi tadi pertama ada posisi pemukul, kemudian yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi teman. Kemudian lanjut. Nah, ini posisi pemantau. Nah, jadi gimana nih posisi pemantau? Kalau di kelas, contohnya seperti ini. Kalau di kelas misalnya jadi anak nggak mengerjakan tugas. Kamu Alpi, kenapa nggak mengerjakan tugas? Begini Bu, ini banyak Bu, begini. Kamu tahu aturan mana yang kamu langgar? Nah, langsung merujuk ke peraturan. Nah, itu posisi pemantau. Nah, kamu tahu nggak aturan mana yang kamu langgar? Tidak disiplin Bu. Maka hukumannya apa Alpi? Kalau tidak disiplin, aku harus mengerjakan tugas tambahan Bu. Nah, seperti itu. Itu sebagai pemantau. Ini boleh-boleh saja, ya sah-sah saja ini kalau dilakukan oleh guru. Ya, yang fatal itu kan di posisi penghukum. Ya, ini pemantau. Artinya dia yang memantau. Anak ini melanggar peraturan. Kita kaitkan peraturan mana yang dia langgar. Nah itu ya, pemantau. Oke lanjut, yang kelima posisi manajer. Nah inilah yang disarankan guru pada posisi ini. Nah, artinya apa? Kalau ada siswa melanggar, nah itu maksudnya seperti ini Bu ya. Nanti lebih dalamnya nanti Pak Kamal ya. Contohnya seperti ini. Seperti
Benny, kan begitu tadi kasusnya merokok nih, udah ketangkap basah kan? Langsung saja, Doni, Benny, temui ibu di kantor. Nah, kita bawa anak ke kantor. Sudah, kita tanya, ngapain kamu di situ? Misalnya dia nggak mengaku kan? Kita masuk posisi teman. Cas dulu kita nak, kos dulu kita nak. Nah, kita manusia itu tidak ada yang tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Masuk ke kalimat restitusi. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi itu kalimat pertamanya. Dan kalau mau kaitkan dengan kita, boleh. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi namanya validasi identitas. Stabil identitas. Nah, jadi dengan kita membuka kalimat seperti itu, anak udah mulai tuh terbuka. Ya Bu, saya merokok. Kenapa kamu merokok, nak? Coba kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Disitulah dia kadang, oh Bu, saya kalau nggak merokok, pening kepala saya Bu. Bu, di kelas saya nggak pandai lah belajar bahasa Inggris, makanya saya putuskan merokok. Itu dia ya. Terus kita pancing lagi supaya dia memberikan solusi atas dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang ngasih solusi, dia sendiri. Kamu tahu nak, merokok itu nggak baik buat kesehatan. Nanti paru-paru rusak nak, kamu masih muda. Begini kasih pemahaman bahwasanya rokok itu bisa merugikan dia. Jangan hakimi anak. Itu jadi posisi pemantau. Kemudian keyakinan kelas mana yang kamu langgar, nak? Peraturan mana yang kamu langgar? Nanti dia sampaikan, ini bu. Jadi solusinya gimana kira-kira ke depan? Aku nggak merokok lagi bu, begini. Jadi solusinya dari dia, jangan dari kita. Nah, itulah yang diharapkan kita sebagai guru berada di posisi manajer. Jadi ini penting sekali untuk bimbingan konseling juga BK ini penerapannya seperti itu. Nanti sampaikan ke Ibu siapa, Bu Sinta. Jangan jadi posisi hukum lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan coba melanjutkan ya. Mungkin nanti saya akan membawanya secara teknis yang tadinya mungkin secara penjelasan teori dari kawan-kawan terkait dengan dari keyakinan universal ya. Kemudian dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah kita membuat keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, yang hari ini kita buat mungkin karena peraturan kelas, itu bukan keyakinan kelas. Apa bedanya sih antara peraturan dan keyakinan kelas? Itu nanti kita akan coba bedah. Dan satu lagi adalah keterampilan kita di segitiga restitusi yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Ibu Mutia dari keyakinan-keyakinannya. Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Amir tadi tentang posisi manajer yang memang idealnya seorang guru memiliki. Ketika kita sudah tahu posisinya, kita harus menjadi seorang manajer. Pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan permasalahan, ketika kita menemukan satu masalah di lapangan terhadap anak-anak. Ya, ini akan dibahas insya Allah dalam waktu mudah-mudahan tidak lama ya, akan kita bahas bersama-sama terkait dengan tema-tema ini. Baik, rekan-rekan, agar kita semakin fokus pada kesempatan kali ini, saya akan ada satu permainan dikit ya, tidak mesti berdiri ya, gak usah berdiri. Baik, permainannya kawan-kawan, cluenya atau aturannya ketika saya mengatakan bersatu kali, kemudian kita mengatakan ber ke sebelah kanan, ber, ya, bersatu kali, ber, ya, sebelah kanan, ber, ya. Oke, kayak orang lagi ngagetin ya, bersatu kali. Oke, kalau saya katakan berdua kali, katakan ber, ya, berdua kali.
bertiga kali, ya. Kawannya ya, itu bukan kawannya. Baik, bertiga kali. Oke, ekspresinya meragukan ya. Baik, sekali lagi, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali. Oke, kalau saya katakan berkali-kali kira-kira gimana ya? Kalau saya katakan berkali-kali silakan Bapak Ibu jawab ber itu ya. Oke, kata Bu Amir minta berdiri, bisa nggak? Bisa ya. Baik, ya bersatu kali ke kanan semuanya ya. Bersatu kali, berdua kali, berkali-kali. Kalau berkali-kali udah ya. Oke, kalau saya katakan berkali-kali jawabannya ya. Oke, coba bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kawan-kawan. Kita membahas sekarang adalah bagaimana caranya kita membuat suatu keyakinan kelas ya. Kita akan praktekkan bersama-sama dari mulai tahapan pertama sampai tahapan berikutnya, sehingga nantinya kita punya keyakinan kelas yang bisa disepakati oleh kawan-kawan yang ada di kelasnya. Sehingga nantinya ketika ada anak bermasalah di kelas, kan tadi di penanganan manajer sama Ibu Amir mengatakan, seorang manajer, seorang guru dia akan mengatakan, kira-kira anakku keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya. Pertanyaan itu kawan-kawan bisa kita ajukan kalau memang kelas itu sudah punya keyakinan kelas. Kalau belum punya keyakinan kelas, mau meyakinkan apa? Maka itu perlu kita sepakati dulu minimal di tingkatan kelasnya. Ya. Setelah itu baru kawan-kawan nanti akan menyesuaikan menjadi tingkatan di budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Jadi rekan-rekan, keyakinan kelas itu adalah terdiri dari dua kata ya, keyakinan dan kelas. Keyakinan ini tidak berkaitan dengan keyakinan agama ya, bukan keyakinan agama. Kalau ada keyakinan agama kan kita menduakan keyakinan kan udah musyrik ya. Jadi ini bukan keyakinan agama, tapi ini sesuatu nilai yang disepakati bersama, maka disebut dengan sebuah keyakinan ya. Sedangkan kelas adalah tingkatan atau ruang belajar yang kecil atau ruang belajar yang ada di sekolah. Berdasarkan ini rekan-rekan, bahwa keyakinan kelas itu adalah memiliki kaitan dengan kepastian, ketentuan dan tingkatan kelas. Namun perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas tidak memiliki kaitan dengan kepercayaan agama apapun ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama yang diyakini bersama-sama. Yang keduanya di sini tentang pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu diambil dari pernyataan-pernyataan nilai universal. Tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Mupe bahwa kita ini punya keyakinan universal. Kalau hari ini mungkin kita ada model pelajaran Pancasila, kita bisa kaitkan ke sana ya. Beriman bertakwa, bernalar Kristus ya, kemudian kreatif dan yang lainnya. Atau mungkin kita cari nilai-nilai yang sifatnya universal yang lain, misalkan saling menghormati, saling menghargai, santun, keselamatan, kesehatan, kan itu nilai-nilai yang secara universal ya. Baik kita beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, kan keyakinan itu universal dipakai. Nilai keamanan, siapa sih orang yang tidak mau aman? Mau orang dia Islam, mau non Muslim, semua orang ingin aman. Semua orang ingin tertib, semua orang ingin disiplin. Itu yang disebut dengan keyakinan ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan merubah keyakinan negatif menjadi keyakinan positif. Kemudian setelah itu rekan-rekan nanti kita pun akan meninjau ulang keyakinan atau peraturan-peraturan yang sifatnya negatif menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan nanti kita akan tinjau ulang keyakinan mana yang serupa dan kita akan kerucutkan menjadi 3 atau 7 paling banyak membuat suatu keyakinan kelas. Nanti kita akan praktekkan langsung ya.
Ini contoh kalimat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya tidak boleh kalimat negatif, tapi harus menggunakan kalimat positif. Misalkan seperti ini. Biasanya kalau kita usul ke anak-anak kan, kira-kira anak-anak agar kelas kita bisa nyaman, apa peraturannya? Jangan ribut Pak. Kan biasanya diawali dengan kata jangan, ya. Jangan ribut Pak. Jangan bolos Pak. Jangan masuk terlambat Pak. Kan gitu, ya. Nanti setelah itu tugas kita adalah merubah dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Misalkan dari tadi jangan ribut, kira-kira kalimat positifnya apa? Kira-kira kalau dari jangan ribut, kalau kita rubah jadi kalimat positif jadi apa? Harus tertib, kan? Ya, seperti itu. Jangan ribut, kita rubah menjadi kalimat positif berarti harus tertib, ya, dan rapi. Misalkan seperti itu. Itu namanya perubahan dari kalimat negatif ke kalimat positif, ya. Ini prosedur yang akan kita coba buat, ya. Kita akan coba seolah-olah kita akan bermain peran. Saya sebagai gurunya dan kita semuanya sebagai siswanya, yang nantinya kita akan melewati tahapan demi tahapan sehingga kita mempunyai satu keyakinan kelas. Yang pertama kita akan menghitung peraturan-peraturan, setelah itu mengubah menjadi kalimat positif, kemudian menuliskan kembali peraturan kita itu berubah menjadi satu keyakinan, kemudian kita meninjau ulang keyakinan dan menyepakati bersama, ya. Baik rekan-rekan, coba kita akan praktekkan, ya. Saya akan tuliskan di sini, saya akan bantu. Baik kawan-kawan, ini seolah-olah saya adalah seorang guru yang akan membuat keyakinan kelas bersama, ya. Yang dilakukan pertama kali oleh kami adalah menginput peraturan. Jadi silakan dilibatkan semua siswa yang ada di dalam kelas untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap peraturan yang akan dibuat sama anak-anak. Misalkan seperti ini. Baik, abang dan kakak atau teman-teman sekalian, kita akan menyepakati bersama sebuah peraturan yang kita yakini bersama. Kira-kira agar kelas kita itu belajarnya nyaman, enak, tentram, tertib, ya. Kira-kira kita harus punya peraturan apa saja kira-kira? Baik, dari sebelah sini silakan memberikan peraturan-peraturannya. Biar Bapak nanti akan tulis setiap peraturan-peraturannya. Silakan dari Pak Iwan Fitra. Kira-kira peraturan kelas kita biar kelas kita bagus. Kira-kira apa yang akan Pak Iwan atau mungkin Pak Iwan masukkan? Ini peraturan seperti apa di kelas kita? Oke, jangan mencoret dinding. Oke, yang pertama dari Bang Iwan tadi katanya jangan mencoret dinding. Setuju semua ya? Setuju ya. Yang kedua dari Bang Ruli, kira-kira peraturan apa kira-kira Bang Ruli agar di kelas kita nyaman tertib? Tidak boleh menggunakan kursi. Tidak boleh menggunakan kursi. Oke. Ya. Baik, selanjutnya kalau dari Kak Samsia nih, kira-kira ada peraturan apa biar kelas kita nyaman? Tidak boleh saling mengejek. Oke, selanjutnya dari Kak Aziza, kira-kira apa peraturan kita Kak Aziza? Jangan membuang sampah di kelas. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Iqbal nih, kira-kira apa nih Kak Iqbal? Tidak membawa makanan. Oke, tidak membawa makanan ke dalam. Baik ya. Baik, kakak ini sebagai sampel ya. Jadi
Jadi tahap pertama kita himpun dulu peraturan itu dari anak-anak semua. Kalau tadi mungkin saya hanya contohkan sampai KIPA ya misalnya. Kalau di kelas nanti kawan-kawan, kalau bisa semua siswa kita libatkan. Jangan sampai tidak ada di semua siswa mengeluarkan peraturan. Ya, karena ini akan menjadi kesepakatan bersama. Ya, makanya tidak boleh hanya 1-2 orang yang memberikan usul, tapi harus semua siswa memberikan usul. Makanya nanti kan pasti peraturannya banyak. Ya, kalau misalnya ada 28 berarti ada 28 peraturan. Kan banyak. Baik, setelah ini kawan-kawan, kalau sudah mendapatkan peraturan-peraturan ini dengan anak-anak, maka langkah keduanya adalah kita akan merubah kalimat-kalimat yang negatif ini berubah menjadi kalimat positif. Baik, abang dan kakak kita akan coba lihat lagi peraturan yang sudah dibuat tadi ya. Kita akan coba rubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif. Ya, kira-kira jangan mencoret dinding. Ya, oke. Jangan mencoret dinding ini kalau kita rubah menjadi kalimat positif jadi apa? Menjaga dinding tetap bersih kan itu. Nah, misalnya seperti itu, menjaga dinding. Atau merawat kebersihan dinding ya. Merawat kebersihan dinding. Oke, kalau tidak boleh memindahkan kursi. Oke, merawat kursi. Oke, merawat kursi sendiri. Baik, kalau tidak boleh saling mengejek. Saling menghormati. Ya. Saling menghormati atau menghargai ya. Baik, kalau jangan membuang sampah di kelas atau jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Baik, kalau tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Tidak boleh membawa makanan. Oke, makan di tempat yang sudah disediakan. Makan di tempat yang sudah disediakan. Baik, ya. Jadi ini sudah berubah menjadi kalimat positif. Ya, ini udah tahap yang kedua. Tahap yang ketiganya, Bapak Ibu sekalian, nanti dari sini dari setiap peraturan anak-anak dari negatif ke positif, maka tahap berikutnya kawan-kawan kita akan menggali keyakinan apa saja dari peraturan yang kita buat. Ya, misalkan merawat kebersihan dinding itu nilai universalnya apa? Dari merawat kebersihan dinding. Apa nilai apa di sini? Nilai kebersihan. Ya, ini kan keyakinan loh, keyakinan bersama. Bersih itu bukan hanya kata orang Islam itu bagus. Orang non Muslim pun kalau bersih suka ya. Makanya ini menjadi satu keyakinan bersama. Maka di sini kita bisa keluarkan satu nilai keyakinan dari merawat kebersihan ini itu adalah nilai kebersihan. Ya. Jadi nilai kebersihan. Kalau merawat kursi, ini nilai apa ini? Kenyamanan, seperti itu. Ya. Oke. Kalau misalkan menghargai, saling menghargai, nilainya, ya, menghargai nilainya sudah menghargai. Orang itu ingin dihargai, ya. Dia mau keyakinannya tidak sama dengan kita, setiap orang pasti ingin dihargai posisinya, karena ini nilai universal. Ini yang disebut dengan nilai universal, bahwa setiap kita ingin dihargai. Oke, jagalah kebersihan, ini masuk ke kebersihan juga, ya.
termasuk juga ke tanggung jawab. Ya. Oke. Kemudian makan di tempat yang disediakan. Ini nilai apa? Disiplin bisa masuk di sini. Ya. Nilai disiplin bisa masuk ke poin ini. Oke. Ini nilainya disiplin. Ya. Baik. Jadi kita sudah melewati 3 tahapan. Ya. Sudah melewati 3 tahapan, dari mulai mengikut peraturan, menjadikan peraturan menjadi kalimat yang positif, kemudian setelah itu kita mengambil satu keyakinan seperti merawat dinding itu adalah nilai kebersihan. Jadi nanti ketika anak-anak kira-kira apa? Ya, kita lihat anak-anak coret-coret bangku. Kita tanya, keyakinan kelas apa yang sudah abang langgar? Ya. Dengan tindakan abang mencoret bangku itu, nilai keyakinan kelas apa yang sudah abang langgar? Saya nggak jaga kebersihan, Pak. Ya, saya nggak jaga kebersihan. Nilai kebersihan, kawan-kawan, ya, itu nanti munculnya motivasi. Anak-anak itu tidak nyoret lagi di bangku bukan karena takut sama guru, ya, bukan juga karena ingin diberi hadiah sama guru, tapi dia meyakini di dalam hati bahwa saya hidup itu harus bersih. Dan salah satu nilai keyakinan bersih itu saya tidak mencoret bangku. Makanya di pertanyaan berikutnya nanti di segitiga restitusi akan dikatakan, kira-kira ke depan abang ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang bersih, Pak. Berarti betul, kalau abang sudah meyakini ingin jadi orang bersih, ke depan abang harus apa? Saya nggak mencoret-coret bangku lagi, Bu. Itu sudah masuk, Bu, segitiga restitusi. Ya, menumbuhkan keyakinan dan menumbuhkan kesadaran, ya, ke anak-anak bahwa dia tidak boleh melakukan itu lagi karena itu bertentangan dengan keyakinan di dalam dirinya untuk menjaga kebersihan. Ya, ini, ya. Dari sini kawan-kawan, nanti kalau memang ada nilai-nilai keyakinan yang sama, ya, ada nilai-nilai keyakinan yang sama dari peraturan yang sudah dibuat, maka misalkan kalau tadi ada usulan 28 peraturan itu bisa dikerucutkan menjadi 3 atau mungkin 7 keyakinan kelas saja. Ya. Dari yang banyak itu menjadi 3 saja. Misalkan nilai menghargai dan menghormati orang lain, ya. Nilai kebekerjaan, ya. Kemudian satu lagi adalah nilai terkait dengan masalah diri sendiri. Ya, bisa dikerucutkan nilainya. Ya. Jadi nanti bisa ditulislah dalam satu keyakinan di dalam kelas setelah dibuat. Misalkan kelas kami, poin 1 pertama keyakinannya, kelas kami kelas 71 meyakini bahwa kebersihan itu adalah indah. Nilai kebersihan. Tindakannya apa? Yang dilarang anak-anak tadi kan sudah mengurutkan peraturan bukannya dia tidak boleh mencoret meja, tidak boleh coret-coret dinding lagi, tidak boleh buang sampah sembarangan karena bertentangan dengan nilai kebersihan. Ya, jadi mengerucut dia. Tidak banyak lagi, tidak lagi 28 peraturan, tapi jadi 3 nilai saja, nilai kebersihan. Terus ada misalkan nanti tidak membuli, tidak membosi kawan, itu masuk ke nilai menghargai dan menghormati. Kelas kami kelas 7 meyakini bahwa saling menghargai di dalam kelas itu baik. Ya, maka ketika menuliskan keyakinan kelas itu kawan-kawan, nanti anak-anak atau abang dan kakak itu sudah enak dibawa. Melanggar keyakinan kelas apa, nak? Ya, oh tidak saling menghargai. Ya, misalkan tidak saling menghargai. Baik, kamu sudah tahu bahwa kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu yakini hari ini. Kira-kira ke depannya, ya, nilai keyakinan apa yang akan kamu tumbuhkan? Ya Pak, saya akan menjadi orang yang bisa menghargai orang lain. Saya tidak membuli lagi orang lain. Ya. Setelah itu kemudian disambung, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu ke depannya lebih baik lagi? Ya. Nanti disebutkan dia tindakan-tindakan yang bisa dia lakukan. Ya. Jadi
Itu nanti di segitiga restitusi. Jadi ini sudah terbayang ya, cara buat peraturan nilai seperti ini. Silakan diinput dulu peraturan, diubah menjadi kalimat positif, dikeluarkan dari setiap peraturan itu keyakinan. Ya, setelah itu silakan dikerucutkan dari banyaknya peraturan itu menjadi paling banyak 7 keyakinan, paling sedikit 3 keyakinan. Dalam kelas itu dituliskan dalam sebuah poster yang besar, ditandatangani bersama siswa dan guru wali kelasnya, silakan ditempelkan di kelasnya masing-masing. Itu menjadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas ya kan, ya kalau sudah ada ini tidak mesti lagi. Sama. Karena nanti kan anak-anak sudah tahu urutannya ya. Urutannya maksudnya tidak boleh mengganggu, tidak boleh ribut. Itu dari satu nilai keyakinan saja itu banyak perilaku yang ditimbulkan posisinya. Jadi ini yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Jadi ini yang pertama ya. Baik Bapak Ibu sekalian, satu lagi mungkin yang perlu kami sampaikan adalah di sini tentang ketika kita memilih idealnya menjadi seorang manajer dalam menghadapi siswa-siswa kita, maka langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan ya, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan. Kita mengenal di sini kawan-kawan ada yang disebut dengan segitiga restitusi ya. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Baik, ini sudah ada videonya sebenarnya, tapi kan kedengaran ya. Ya, nanti silakan bisa ditonton juga ini di video ini kawan-kawan, ada contoh-contohnya posisi diri yang disebutkan Ibu Amel tadi. Apa kita di posisi pengukur, pemantau, atau manajer ya. Ketika kita mengambil satu kondisi sebagai seorang manajer, maka langkah-langkah yang harus dilakukan itu adalah 3 saja ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Ketika seorang murid melakukan sebuah kesalahan, maka kita seorang manajer itu, seorang guru tidak boleh mengambil sikap reaktif. Kalau reaktif itu nanti masuknya ke penghukum. Misalkan anak merokok, muncul marah kita karena melihat anak merokok. Setelah itu keluarlah kata-kata yang kasar menghardik ke anak-anak. Biasanya dalam posisi seperti itu, posisi badan kita berdiri, tangan kita nunduk, mata kita melotot, kan gitu. Kenapa kamu merokok? Kamu nggak tahu rokok itu tidak boleh di sekolah ini. Kan biasanya seperti itu ya. Dasar kamu nggak mau dibilang, sudah berapa kali Bapak katakan ya, itu sudah menghukum. Jadi posisi menghukum dari sisi badan gestur saja itu sudah kelihatan. Badannya tegap kayak gini, anak-anak biasanya berada di posisi bawah ya, agak bawah seperti ini karena merasa terhukum. Kita berada di atas kayak gini, nunduk, mata kita melotot ya. Dan apa yang dirasakan oleh anak? Apa yang dirasakan oleh anak? Saya ini orang gagal, saya ini orang jahat, saya ini orang gak berhasil. Itu dari kesan duduk seperti itu aja. Anak duduk seperti ini, ibu di berdiri seperti ini, menunjukkan anak. Itu dengan posisi gestur tubuh seperti itu aja, anak sudah bisa mendefinisikan tentang dirinya. Aku ini orang jahat, aku ini orang gagal ya. Maka di segitiga restitusi Bapak Ibu, posisi yang diambil adalah posisi manajer. Kalau kita kembali lagi ke sini coba Ibu ya, biar tidak salah paham kita. Di sini ada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Posisi menghukum dan pembuat orang yang bersalah itu akan memunculkan terhadap persepsi anak itu identitas gagal. Kalau kita memunculkan sikap penghukum atau pembuat orang salah, itu di pikiran anak itu saya gagal. Aduh aku tolong, Bapak sudah berapa kali bilang kamu gak menghormati Bapak ya sebagai guru kamu. Dengan perkataan seperti itu anak merasa
gagal ya, karena sudah tidak bisa hormat terhadap gurunya. Ya, maka ini yang dihindari, posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, yang mesti kita lakukan kalau perlu memang kita sampai ke sini, posisi manajer, minimal kita di posisi teman dan pemantau. Karena ini merubah mindset ini pun ini lama Bu ya. Tidak mungkin kita langsung menjadi seorang manajer, sulit itu Bu. Sulit. Minimal kita sikap kita. Kalau anak melakukan kesalahan, minimal kita jadi teman dulu. Ya. Kita panggil ya dengan baik-baik. Dan disinilah seorang guru harus punya kecerdasan emosional. Itu salah satu keterampilan guru. Ya. Semarah apapun kita, ya, sejengkel apapun kita, yang pertama yang harus ada di pikiran kita, tidak mungkin anak ini mau jadi orang gagal di masa depan, kan gitu. Untuk menetralisir rasa marah kita Bapak Ibu, mindset kita terhadap anak mengatakan tidak mungkin anak itu di masa depan ingin gagal, tidak mungkin di masa depan mereka ingin jadi orang jahat. Nggak ada anak yang mau jadi orang jahat ke depannya. Tetapi perilaku buruk mereka, perilaku jahat mereka mungkin saja disebabkan alasan-alasan yang beribu, alasan yang tidak kita ketahui. Maka di posisi inilah kita masuk teman misalkan, ya, dengan agak-agak bercanda ya, kemudian kita katakan, ya, misalkan lakukanlah untuk bapakku, ya sudah nanti bapak ibu bantu membereskan, misalkan seperti itu, kan udah ada posisi teman. Dan ini kan posisinya kalau sudah menjadi posisi teman, biasanya kita kalau semarah apapun kan kita duduknya dulu ya Bu ya, diperbaiki. Coba nanti duduk di depan ibu. Kalau sudah duduk, maka kita sudah minimal berkurang. Sejengkel apapun kita, kalau memposisikan diri dan yang tadinya berdiri jadi duduk, itu sudah mulai berkurang. Ini teknik Rasul sebenarnya ya. Jadi kalau kalian marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Kalau kalian marah dalam kondisi duduk, maka berbaringlah. Ya. Kalau kalian marah dalam kondisi berbaring, maka sholatlah, kata Rasul. Dan tidak ada orang yang sholat marah-marah, ada. Allah Akbar, misalkan ya. Saking marahnya misalkan ya. Kan tidak ada orang yang sholat marah-marah. Ya. Maka ambil wudhu, laksanakan sholat. Itu amarah kita sudah mulai berhenti. Maka dengan hanya merubah posisi saja, dari kondisi berdiri kita marah, kita duduk. Ayo aku duduk. Ya. Tadi dengan Bapak bahwa Doni tadi merokok ya. Apakah betul Doni? Kita konfirmasi dulu. Ya. Tadi Bapak dengar bahwa Doni ada dilaporkan merokok. Kira-kira betul nggak Doni? Ini dengan seperti ini udah kayak posisi teman. Posisinya berteman. Ya. Kalau kita lanjutkan lagi ke sini ke pemantau, nanti kita bertanya lagi. Ya. Dari posisi teman kemudian kita bilang, ini Doni ya. Memang tidak ada manusia itu yang sempurna. Bapak pernah melakukan kesalahan, mungkin Doni pun pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak ada yang sempurna. Ya, pertama itu kawan-kawan, perkataan saya tadi di awal ini itu namanya menstabilkan identitas. Ya, itu menstabilkan identitas bahwa setiap manusia itu pasti pernah salah. Itu menstabilkan identitas. Saya, Doni, sama-sama manusia dan sama-sama pernah salah dan pasti itu bisa diperbaiki. Ya, pasti itu bisa diperbaiki. Maka itu yang pertama kita stabilkan dulu. Jadi perkataannya banyak Bu. Misalkan bisa seperti ini. Memang kita ini bukan orang yang sempurna. Atau seperti Ibu Hana tadi bilang, Bapak pun dulu pernah melakukan seperti itu. Cuma kalau perkataan itu khawatirnya ya kawan-kawan, nanti ada mindset di anak-anak itu, oh berarti Bapak pun dulu jahat Pak ya, sama seperti saya Pak ya. Jadi itu khawatir kalau kalimatnya Bapak pun pernah melakukan kesalahan seperti kamu dulu ya. Kalau itu mungkin kalau agak ambigu ya, mending perkataan seperti tadi. Semua orang itu tidak ada yang sempurna. Bapak pernah salah, Doni pun pernah salah. Ya. Jadi lantas Doni ya. Kemudian kan saya melanjutkan perkataan saya dan Doni sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan tadi? Coba cerita dulu sama Bapak.
Iya Pak, saya merokok dari berapa sekitar 3 batang apa di belakang kelas 9. Ya. Jadi dia mengakui dulu kesalahannya. Baik Doni, Bapak yakin apa yang kamu lakukan hari ini itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasan kamu sehingga kamu merokok di sekolah? Kemudian dia cerita tentang alasannya. Karena begini ya posisinya. Saya Pak di rumah itu stres dengan orang tua saya berantem dulu. Saya rasa dengan saya menghirup rokok ini, ya, kemudian muncullah rasa tenang, Pak, ya, rasa bahwa ada kenyamanan dalam hati saya. Makanya saya merokok, ya, kata dia, ya. Jadi kita tanya tentang alasan kenapa dia melakukan itu. Dan ini kawan-kawan, ketika kita bertanya tentang alasan, itu kita sudah masuk ke tahapan yang kedua di segitiga restitusi, yaitu memvalidasi kesalahan. Ya, jadi dia terangkan kesalahannya, kemudian dia sebutkan alasannya. Mungkin saja juga kita mengatakan seperti ini. Oh baik Doni, kalau seperti itu alasannya Bapak pun paham. Mungkin kalau Bapak berada di posisi Doni hari ini, ya, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Ketika melihat orang tua di rumah berantem, nggak tahan, terus merokok karena untuk menghilangkan rasa stres tadi. Ya, itu sudah dalam posisi rekan-rekan itu dalam posisi memvalidasi kesalahan. Selanjutnya, jangan sampai kita biarkan sampai di sana ceritanya ya. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Seperti ini pertanyaannya Bapak Ibu. Kira-kira dari perilaku kamu hari ini merokok 3 batang di belakang kelas 9, ya, itu nilai keyakinan apa yang kamu sudah langgar hari ini? Kemudian dia berpikir, nggak disiplin ya Pak, ya, dia bilang sendiri ya Pak, nggak disiplin ya Pak, saya nggak bertanggung jawab sama diri saya ya Pak. Betul, luar biasa, kamu sudah paham apa yang kamu yakini di kelas, bahwa kamu hari ini melakukan tindakan yang tidak disiplin sesuai dengan peraturan kelas, dan itu menjadi keyakinan kamu, ya. Kalau sudah dia menemukan keyakinannya, Ibu jangan berhenti di sana. Kemudian Ibu nanti susul dengan pertanyaan, Doni, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menembus kesalahan kamu hari ini? Ya, kira-kira apa yang kamu lakukan? Jadi kita pun masukan-masukan dari dia agar dia bisa merasa memperbaiki perilaku dan keyakinan yang sudah dilanggar sama dia, dan dia perbaiki dengan perilakunya. Ya, jadi kita katakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan yang sudah kamu lakukan hari ini, yaitu nilai disiplin. Muncullah mungkin dari anak tadi, pertama Pak, mungkin saya akan lebih bisa menjaga diri, menahan diri, ya, dalam kondisi apapun, ya, sampai mungkin saya tidak merokok lagi di dalam kelas. Terus apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan yang sudah kamu langgar hari ini? Jadi kita ukur seperti itu. Kalau sudah dapat poinnya dan sudah dapat langkah-langkah dia memperbaiki keyakinannya, baru kita kasih apresiasi. Betul, luar biasa Doni, apa yang kamu katakan itu betul. Maka mulai hari ini sampai selanjutnya, ya Doni, kamu harus menjaga keyakinan kamu menjadi orang yang disiplin dalam hal apapun. Sampai jumpa, nanti kita bertemu lagi ya Doni. Jadi dengan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, ya, itu pasti akan merasa dari mindset gagal menjadi mindset orang yang berhasil. Yang kedua, mindset yang diperbaiki ketika itu adalah bahwa kegagalan dalam belajar dengan melakukan kesalahan itu hal biasa. Ya, melakukan pelanggaran itu hal biasa. Tetapi dengan kesalahan itu dia akan belajar menjadi orang dewasa. Itu yang dituntut hari ini di kurikulum Merdeka itu. Ini menumbuhkan dari anak-anak itu bukan lagi motivasi dari luar, baik dengan menghukum atau memuji, tetapi mereka meyakini ada keyakinan diri sendiri yang harus mereka perjuangkan. Kehormatan dirinya, menghargai orang lain, menjaga kebersihan, menjaga keamanan,
Itu kan nilai-nilai yang harus dijaga bersama. Ya, sehingga dengan itu mudah-mudahan anak tumbuh motivasi di dalam dirinya. Saya nggak boleh coret-coret bangku karena itu tidak bersih. Itu menambah keyakinan saya menjadi orang yang menjaga kebersihan. Jadi tumbuh kesadaran diri. Dia nggak coret-coret bangku lagi itu bukan karena takut sama kesiswaan atau mungkin karena ingin dipuji sama kesiswaan, enggak. Tapi dia ingin menjaga keyakinannya bahwa kebersihan itu indah. Ya, ini yang ditimbulkan di segitiga restitusi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita menggunakan segitiga restitusi, maka pasti posisi kita berada di posisi manajer. Dulu kita dengan aman tidak mungkin lagi nunjuk-nunjuk kayak gini. Kita pasti dalam posisi seperti teman, duduk bersanding bersama. Ya, jadi dari gesturnya udah berubah nih kalau sudah posisi manajer. Kemudian setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita juga bukan menghakimi, menghubungi secara verbal dan non-verbal, tapi kita sudah mengajak berpikir bersama. Ya, menurut kamu seperti apa? Apakah hari ini sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Kan itu sudah dialog, ya, sudah dialog posisinya. Ini yang disebut dengan posisi manajer. Ya, jadi kita harus setarakan dari cara duduknya, dari cara bicaranya, dari cara mata kita memandang anak, dari cara kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ke anak itu sudah berbeda kalau kita memilih posisi manajer. Jadi itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Kalau anak melakukan kesalahan, maka langkah pertama itu stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita menanamkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini yang harus dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam sikap setiap murid. Ya, stabilkan identitas. Contohnya di sini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan yang salah. Kemudian validasi tindakan. Contoh pertanyaannya misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau ini sudah diarahkan ke kebutuhan yang mendasar tadi. Kemudian menanyakan keyakinan dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Ya. Jadi tindakan ini yang dilakukan, dan ini kawan-kawan rekan-rekan tidak bisa langsung instan kita bisa berpilih. Tidak mungkin bisa, ya, makanya ini keterampilan dan harus dilatih. Kalau seorang dokter atau bidan itu mungkin membantu orang melahirkan itu kan harus punya mental dulu, ya. Setelah itu baru pakai keterampilannya. Menghadapi siswa itu berbeda ternyata, ya. Kita harus punya keterampilan. Kita tahu sekarang segitiga restitusi, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan agar kita mencapai tahapan ini. Minimal kita jadi teman dulu kalau anak melakukan kesalahan. Setelah itu naik jadi pemantau, setelah itu naik jadi manajer. Insya Allah mungkin kalau sudah tahu ada usahanya kita, dan kita coba memperbaiki setiap langkah-langkahnya untuk menuju segitiga restitusi ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini dengan sanksinya tadi lebih ke ini. Kalau misalkan pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Ya, jadi fokusnya itu bukan kesalahan sanksi, tapi fokusnya itu kesalahan. Kemudian setelah itu solusi. Enggak lagi sanksi, tapi solusi. Mungkin saja dengan solusi dia mengatakan, ya Pak, kayaknya saya untuk membuat diri saya lebih bertanggung jawab, Pak. Saya bersihin WC aja, Pak. Dia yang memilih bersihin WC untuk melatih tanggung jawabnya, bukan kita yang nyuruh. Kamu hari ini datang terlambat, bersihin WC. Jadi bukan lagi seperti itu katanya, tapi dari mulut dia, ya. Kira-kira usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini?
Iya, sebenarnya kan kalau bahasanya dari kita nyuruh ke anak itu kan jadi hukuman. Tapi karena ini munculnya dari anak, nggak apa-apa kan, dia berkonsekuensi itu. Dia mau mengeluarkan karena dia sudah melanggar keyakinannya, dia berani melakukan ini untuk memperbaiki. Silakan, dia yang memilih, boleh aja. Asal jangan dari kita. Ya, makanya di awal kalau kita bagi di institusi, anak-anak bersih di WC itu larinya kemana? Kalau kita menghukum, kamu hari ini datang terlambat, bersihin WC. Itu yang ada di pikiran anak itu apa? Untuk memperbaiki perilaku apa itu? Keyakinan apa? Kan nggak ada. Tapi kalau kita sudah berusaha seperti ini, kamu hari ini hadir terlambat. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar hari ini? Nggak disiplin, Pak. Baik, nggak disiplin kamu hari ini. Ya, posisinya. Kira-kira menurut Doni, usaha apa yang bisa kamu lakukan agar bisa disiplin untuk memperbaiki hari ini? Buang sampah, Pak, saya pungut sampah keliling, kata dia. Oke, bagus. Kalau itu memang menjadi tindakan yang membuat kamu bisa disiplin untuk masa depan. Berubah. Dan klarifikasi seperti itu. Oke, kalau berulang lagi istilah posisinya bahwa memang kita harus senantiasa melakukan tindakan-tindakan ini bukan tindakan 1-2 kali, tapi berkelanjutan. Makanya kita di setiap tindakan apapun kan harus ada refleksi ya. Kita harus sadar ada refleksi. Apalagi kalau ini menangani siswa, itu perlu sekali refleksi. Dan si refleksi ini adalah tindakan yang membuat kita memperbaiki segala sesuatunya secara berkelanjutan. Mungkin anak ini 10 kali kita hidupkan, luluh hatinya dengan hati kita dan berubah. Ada anak ini 20 kali yang berubah-ubah, itu tinggal buat-buatan sabar lagi. Kita yang sabar, dia yang sabar. Bahasanya, ya. Nah, dan memang itulah makanya seorang ibu itu harus punya kemampuan mengendalikan emosi, ya, yang tinggi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih dari awal sampai akhir cukup melelahkan, cuman insya Allah mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semuanya sampai tahap ini. Pada penerapan pemahaman terhadap siswa dengan pembentukan keyakinan kelas, terlebih dahulu saya memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya sebuah keyakinan kelas yang harus mereka taati bersama-sama. Pada tahap berikutnya, mereka mulai menuliskan peraturan-peraturan kelas yang akan mereka menjadikan sebuah keyakinan kelas. Setelah mereka menuliskannya, mereka menempelkan semua peraturan kelas yang akan mereka jadikan sebuah keyakinan yang akan mereka taati bersama di dalam kelas mereka masing-masing. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.